Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sebelum saya akan membacakan ucapan terima kasih, saya sedikit perkenalkan diri. Tadi sudah disebutkan nama saya. Ya, saya anak yang keenam dari bersaudara, dan memang saya 32 tahun saya tinggalkan kampung halaman ini. Iya. Jadi kalau generasi di bawah 30 tahun, khusus yang ada di Modayak Raya, nggak kenal saya. Tapi kalau di atas 35-40 kenal saya. Karena tahun ini saya 32 tahun ada di Pulau Jawa dalam tugas pelayanan. Dan saya ada di sini sebagaimana apa yang terjadi di tengah keluarga, dipanggil pulangnya orang tua kami yang kami kasihi. Tapi kami tetap percaya bahwa segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan. Itu menjadi keyakinan kami. Dan saya mewakili keluarga besar William Kencem Manitik Pelingkahu mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan simpatinya terhadap orang tua kami, baik di saat orang tua kami masih hidup, di saat sakit, dan sampai almarhum kembali berpulang dan akan dimakamkan pada hari ini. Maka secara khusus kami sampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah Kabupaten Boltim, Dewan Kabupaten Boltim, Dewan Provinsi. Di samping sebelah kanan dan kiri Bapak Ibu ada beberapa karangan bunga. Terima kasih. Dan juga pada Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Pada malam tadi Bapak Wakil Bupati Bapak Argus Sumaiku berkenan hadir di tempat ini pada tadi malam. Selanjutnya unsur dari Majelis Pusat Gereja Pantekosta Indonesia yang hadir, Bapak Pendeta Jeffrey Maniti, Pendeta Heri Moningke, Wakil Bendahara Majelis Daerah GPD Sulawesi Utara, yang berkenan menyampaikan pesan firman Tuhan. Pendeta James Tomeng, Kepala Biro Penginjilan, Ketua KDP 3 bersama tim, Majelis Wilayah Gereja Pantekosta Indonesia Modayak Moat, para gembala, pendeta, majelis jemaat, para imam, ustadz, dan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir siang hari ini. Pemerintah Kecamatan Modayak, terima kasih Bapak Camat juga sudah hadir, yang sudah menyampaikan sambutan tadi. Pemerintah Desa Modayak, Bapak Sangadi dan oh maaf kalau saya keliru, Ibu Sangadi. Iya, saya izin maaf ya, Ibu Sangadi, ya, Ibu Kepala Desa Modayak 3, Modayak 3 Ibu ya, iya, Modayak 3. Dan aparatur desa Modayak, serta juga informasi yang saya dapatkan bahwa ada beberapa anggota Dewan Kabupaten Boltim yang hadir saat ini, ada duduk di membaur dengan masyarakat yang ada. Di antaranya Bapak yang saya dapatkan namanya, di antaranya Bapak anggota Dewan Kabupaten Boltim, Bapak Tony Sumaiku, Bapak Rahman Salehe, dan Bapak Alamri Mantiala. Terima kasih berkenan hadir Bapak-Bapak Dewan Kabupaten. Masyarakat Desa Modayak Bersatu, tetangga, lingkungan di tempat ini, kaum keluarga yang hadir dari berbagai kota, Manado, Minahasa, Minasa Induk, Mitra, Minsel, Minut, Bitung, dan Bolamondow Raya, serta para pelayat yang berkenan menghadiri acara siang ini. Kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk rasa empatinya buat keluarga kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan almarhum selama orang tua kami hidup.
Dan doa harapan kami kiranya Bapak Ibu semua yang hadir selalu dalam perlindungan dan keberkatan yang dari Tuhan. Sekali lagi terima kasih semuanya, dan kami tetap percaya Tuhan sumber berkat yang memberkati. Terima kasih dari kami, anak-anak, istri, anak-anak, mantu, dan cucu-cucu. Terima kasih. Shalom. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya. Sebagai cucu tertua, saya akan membacakan riwayat hidup opa kami, almarhum William Desmond Kencem. Nama William Desmond Kencem, lahir di Motoling tanggal 16 Desember tahun 1938. Anak dari Opa Jurgen Kencem, opa yang merupakan keturunan Belanda, dan Oma Levina Sembung. Saat pertama kali datang di Pulau Mongondo, Opa Jurgen atau papanya opa kami bekerja sebagai mandor, pengawas perkebunan Belanda yang dulu orang dibilang maskapai atau entertainment di Nobonto. Almarhum William Kencem memiliki 3 bersaudara, yaitu kakak yang tertua almarhum Eisen Sembung, kemudian yang kedua almarhum Johnny Kencem, dan yang terakhir almarhum William Kencem. Almarhum William Kencem menikah dengan oma kami Mari Manitik almarhumah, dan memiliki anak sebagai berikut. Pertama, anak tertua Rice Kencem menikah dengan Manuel Lumente almarhum, keluarga Lumente Kencem. Kemudian Rin Kencem menikah dengan Roni Lensun, dua-duanya sudah almarhum atau orang tua kami, membentuk keluarga Lensun Kencem. Kemudian Wempi Kencem almarhum. Selanjutnya yang keempat, Bernard Kencem menikah dengan Feve Tigau, membentuk keluarga Kencem Tigau. Selanjutnya Olvi Kencem menikah dengan Robi Wawor, keluarga Wawor Kencem. Selanjutnya Denny Kencem menikah dengan Silvianti Roti, untuk keluarga Kencem Roti. Yang terakhir Yohanes Kencem almarhum. Tahun 1987 istri atau oma kami Mari Manitik meninggal dunia, dan kemudian opa menikah dengan Oma Adeline Pelengkahu, dan bikalnya anak Richard Kapo, keluarga Kapo Timbuleng. Kemudian Mayvi Kencem menikah dengan Akiong, membentuk keluarga Hung Kencem. Kemudian Oral Kencem menikah dengan Mary Umbukahu, keluarga Kencem Umbukahu. Almarhum memiliki cucu sebanyak 18 orang. Sebagai berikut: Mary Lensun, saya sendiri menikah dengan Sandiasa. Ben Volce Lensun menikah dengan almarhum Yanli Wahani. Senli Lensun menikah dengan Roni Wono. Revo Lumente menikah dengan Yeni Najuan. Grace Lumente menikah dengan Luki Selatan. Rocky Wawor menikah dengan Stefani Chandra. Ronald Wawor menikah dengan Irene Gimon. Othniel Kencem menikah dengan Sutri Rewur. Roland Wawor. Esther Kencem, Marcella Kencem, Marceline Kencem, Pedro Kencem, Arian Kencem, Nathanael Kencem, Benaya Hung, Brandon Hung, Michelle Kapo, Valen Kapo, Stuart Kapo, Giovanno Kapo.
Dan almarhum memiliki cece 19 orang, total hampir 50 orang dari keturunan Opa William Kencem. Di awal tahun 1950-an, Opa menginjakan kaki di Modayak, mengikuti orang tua bersama dengan kedua kakaknya bekerja sebagai penambang emas. Waktu itu Opa Jorgen berhenti sebagai pengawas perkebunan di Binobonto. Ketika mendapat hasil yang lumayan, Opa sering cerita, Opa mujur waktu belum nikah, mujur dengan emas. Mereka membeli tanah dan kemudian menghibahkan tanah tersebut untuk dijadikan tanah gereja GPDI yang dipakai sampai saat ini. Almarhum aktif dalam berbagai kegiatan sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan. Di tahun 1970, ketika terjadi kekosongan peralihan pengembalaan, almarhum pernah menjadi pelaksana tugas atau PLT Gembala GPDI Modayak. Walaupun almarhum tidak pernah sekolah teologi. Dalam waktu selanjutnya almarhum aktif sebagai tua-tua sidang atau penatua sampai akhir hidup. Di tahun 1982, almarhum merintis pelayanan dan menjadi gembala di GPDI Langut selama kurang lebih 2 tahun sampai tahun 1984. Tahun 2023, almarhum mendapat penghargaan dari Majelis Daerah GPDI Sulawesi Utara sebagai hamba Tuhan yang pernah berkontribusi dalam pelayanan Injil Gereja GPDI masuk di Bola Mongondo. Tahun 2024, Opa mengalami stroke ringan dan telah berupaya berobat di Manado dan kemudian bisa pulih. Bahkan bisa merayakan hari ulang tahun ke-86 pada tanggal 16 Desember 2024 kemarin. Namun karena faktor usia, sehingga Opa beberapa kali drop dan dirawat di rumah sakit hingga akhirnya Tuhan menyembuhkan Opa dengan cara mengangkat segala sakitnya pada tanggal 29 Agustus 2025 pukul 15.40 waktu Indonesia Barat pada usia 86 tahun 9 bulan 2 minggu. Sedikit tambahan, saya cucu tertua dididik Opa karena saya tinggal bersama Opa. Karena sering ditinggal orang tua, saya dari kelas 2 sampai kelas 5 SD tinggal dengan Opa dan Oma. Mungkin saya satu-satunya cucu yang tinggal dengan Opa, yang Opa dan didik. Yang saya tahu, Opa itu sangat tegas. Dari cara bicaranya, kami mengingat ketika makan tidak diizinkan makan kalau bukan di meja makan. Makan harus bersama-sama, berdoa, habiskan makanan, jangan bercerita. Itu didikan Opa. Kemudian hal-hal yang lain yang orang tahu, oh ini orang Pantekosta ini boleh merokok, ini boleh mabuk-mabuk. Saya ingat persis dulu, ibu saya sering menggunakan orang bilang semengken. Hampir selalu dapat marah. Nggak pantas nganarin begitu. Itu Opa berbahasa dulu. Bahkan dibilang kalau gereja pakai baju putih. Kami dididik sangat keras. Tetapi kemudian ketika Oma Mari meninggal di tahun 87, kami melihat ada perubahan. Opa jadi banyak berubah, ya. Tapi apa yang kami ingat bahwa didikan Opa tentang kehidupan dan moral itu yang kami pegang. Dan kami bersyukur kalau anak cucu diberkati Tuhan itu karena pelayanan dan pemberian diri dari Opa kami, almarhum Opa William Desmond Kencem. Selamat jalan Papa, Opa yang kami cintai, selamat menuju ke rumah Bapa. Sampai berjumpa di Yerusalem Baru.